Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Wahyudi dari kandang Soluna, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas Soluna, tapi bukan dari sisi teknik. Yang akan saya bahas adalah trik dan tips memilih Soluna. Mudah-mudahan video ini bisa berguna pertama buat para pengguna Soluna yang sudah lama pakai, yang masih bingung nih Solunanya tipe XLI, GLI, atau bahkan mantan taksi. Yang kedua, harapannya video ini bisa berguna buat para calon pembeli atau calon pengguna yang akan meminang Soluna. Walaupun seperti yang kita ketahui banyak sekali video sejenis dengan yang saya buat, baik di YouTube atau media lain. Harapannya video ini bisa melengkapi video-video yang sudah ada sebelumnya. Sehingga dengan adanya video ini, saya berharap mudah-mudahan tidak ada lagi yang salah beli Soluna, atau bahkan ketipu oleh oknum penjual yang nakal. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, banyak sekali yang datang ke bengkel kami yang terutama para pengguna baru atau yang baru angkat Soluna, ingin melakukan cek secara keseluruhan, cek total atau general check up. Di sela-sela menunggu pengecekan, biasanya kita berbincang, kita ngobrol terkait dengan Soluna yang baru dibelinya. Pertama kita tanya biasanya kapan belinya, di mana, tipenya apa, dan harganya berapa. Nah, biasa di titik harga ini baru ketahuan nih mobil Solunanya tuh belinya tuh kemurahan, kemahalan, atau bahkan ketipu. Nah, kalau kemurahan, kemahalan itu relatif ya, karena kan tergantung kondisi barangnya, surat, pajak, aksesoris yang sudah terpasang, dan lain sebagainya. Saya pikir selama ini suka sama suka, deal dengan kondisi barangnya, kita pikir aman. Yang kedua nih yang cukup menyakitkan kalau sampai ketipu. Nah, karena gini, khusus di Soluna, yang seperti yang saya ketahui itu ada dua tipe penjual. Penjual pertama itu penjual yang polos atau jujur, kedua penjual yang nakal atau oknum penjual. Nah, kalau penjual yang jujur atau polos itu gini, biasanya dia pengguna Soluna murni atau pure pengguna yang dulunya waktu dia beli mobil, yang penting ada tulisan Toyota, ada logo Soluna, dia beli-beli aja tanpa mikirin tipe dan lain sebagainya. Selama dia beli, yang penting bensin ada, ban gak bocor, dipakai aja tuh. Sampai suatu ketika dia ada kebutuhan atau mau ganti unit. Nah, dia jual Solunanya kurang lebih sama seperti apa dia mendapatkan dulu. Dia jual apa adanya, dia nggak ada yang tutupin. Baik dari tipe dan sebagainya, jual-jual aja. Saya pikir penjual kayak gini polosan ya, yang aman saya pikir. Nah, penjual yang kedua ini yang cukup menyebalkan, atau oknum penjual yang nakal atau tidak jujur. Nah, biasanya penjual seperti ini ingin memanfaatkan kurangnya wawasan atau kurangnya pengetahuan dari si calon pembeli. Yang sering terjadi begini. Si penjual ini beli mobil XLI, di-upgrade menyerupai GLI, atau memang dia angkat mobilnya sudah terupgrade, sehingga dalam posisi ini mobil hampir mirip seperti GLI dan dia jual dengan harga GLI. Nah, biasanya ditambah-tambah dia memasukkan faktur sehingga dari XLI menjadi GLI, atau dia hilangkan sama sekali, sehingga jejak dari mobil itu nggak ketahuan nih, bekas XLI kah atau GLI kah. Nah, ketika dalam posisi ini bisa kita kategorikan penjual yang menipu atau yang nggak jujur ya. Nah, harapannya video ini bisa menghindari atau minimalisir, atau bahkan nggak terdengar lagi orang yang ketipu dengan penjual-penjual yang nakal yang tadi saya sebutkan. Oke, dari tadi kita sudah bahas tentang alasan dibuatnya video ini. Sekarang kita ke produk knowledge.
Seperti yang kita ketahui, Soluna itu produk dari Toyota. Dia mengeluarkan dua tipe, yaitu tipe XLI atau tipe standar, dan kedua tipe GLI atau tipe lengkapnya. Untuk sistem penggeraknya sendiri dikeluarkan dua, yaitu tipe manual transmission dan kedua automatic transmission. Nah, khusus automatic transmission ini hanya ada di tipe lengkap atau tipe GLI saja, sedangkan di XLI tidak ada. Nah, khusus di kita di Indonesia, Soluna itu dibagi lagi tergantung penggunaan atau peruntukannya. Ada XLI pribadi atau GLI pribadi, yang kedua ada XLI atau GLI PT, perusahaan atau instansi, yang ketiga XLI atau GLI untuk komersil atau mantan taksi. Pertanyaannya, emang ada GLI bekas taksi? Jawabannya ada. Nah, jadi zaman-zaman dulu tuh, ya zaman dulu, zamannya tahun 2000-an atau awal-awal muncul Soluna, ada perusahaan taksi yang menggunakan armada taksinya tipe GLI atau tipe lengkap. Atau ada semacam wadah perkumpulan atau koperasi, dia yang bergerak di moda transportasi darat, menggunakan atau menawarkan kepada yang punya GLI pribadi untuk dikomersilkan atau dijadikan taksi. Kalau sekarang tuh macam Grabcar atau Gokar ya. Nah, bedanya yang dulu tuh Solonya di branding sesuai dengan wadahnya atau koperasinya. Nah, sehingga ketika habis kontrak atau sudah tidak jadi taksi lagi, brandingnya dilepas, dicat sesuai seperti awalnya dia, sesuai dengan warna fakturnya atau warna surat sebelumnya. Nah, memang setelah mobilnya kembali ke cat awal sesuai dengan fakturnya atau suratnya, nah memang di sini terjadi banyak yang kecele atau ketipu. Kok di suratnya GLI, ternyata dulunya pernah jadi dikomersilkan atau dijadikan taksi. Oke, selanjutnya kita ke perbedaan antara XLI dan GLI. Yang paling mendasar kita bagi menjadi 3 tempat: interior, eksterior, dan ruang mesin. Nah, untuk di interior sendiri perbedaannya pertama ada di speedometer atau di RPM ya. Untuk XLI tidak menggunakan RPM, untuk GLI menggunakan RPM atau tachometer. Di spion dalam tengah, spion tengahnya menggunakan adjuster atau setelan, sedangkan XLI tidak ada setelannya, polos. Yang ketiga, di sun visor atau penghalang matahari sebelah penumpang, itu di sun visornya atau di penghalang mataharinya ada cermin, sedangkan di XLI tidak ada. Untuk penggerak 4 jendelanya atau kacanya, untuk GLI menggunakan power window untuk 4 pintunya, sedangkan XLI tidak, masih menggunakan putaran kaca atau engkol ya. Yang selanjutnya untuk penguncian pintu atau central lock, untuk GLI menggunakan pengunci sentral atau electrical dan menggunakan remote bawaan atau orsinil. Nah, selanjutnya untuk kaca spion menggunakan electric mirror. Jadi kacanya menggunakan electrical, sedangkan yang XLI masih menggunakan manual atau tuas manual. Di bagian tengahnya pengemudi itu ada konsol box, di bagian konsol box atau tempat air minum di rem tangan. Di bagian jok belakang ada seat belt untuk penumpang, sedangkan di XLI tidak ada ya. Nah, terus di bagian kaca belakang ada lampu rem. Di kaca belakang ada lampu rem, itu khusus memang tahun 2000 ke atas ya. 2002 ke atas, maaf. Selanjutnya di eksterior. Perbedaan antara XLI dan GLI adalah untuk GLI menggunakan side molding atau list body untuk kedua sisi, kanan dan kiri samping. Berikutnya ada aksen chrome di list kaca kanan kiri, di pintu depan, belakang, kanan, kiri. Selanjutnya ada di aksen chrome juga di list kaca
depan, kaca besar depan dan kaca belakang mengelilingi kaca bagian belakang ya, ada aksen chrome-nya. Selanjutnya ada pastinya tipe ada beda di emblem. Ada emblem tulisannya XLI dengan Geli berbeda. Nah, khusus untuk Geli tipe automatic dia ada penambahan tulisan Geli Auto. Yang pasti yang beda lagi kalau Geli menggunakan velg racing, sedangkan XLI menggunakan velg kaleng dengan dop roda. Oke, selanjutnya perbedaannya di XLI dan Geli di ruang mesin adalah gini. Secara keseluruhan untuk mesin sendiri antara XLI dan Geli sama. Bedanya untuk Geli hanya ada sensor kap mesin atau tombol kap mesin di bagian depan kiri atau di belakang aki. Ya ini gunanya untuk mengetahui si pengemudi ketika kap mesinnya tidak tutup rapat atau tidak sempurna. Sedangkan di XLI tidak ada ya. Nah, sebagai catatan gini, karena cukup mudahnya mendapatkan part copotan Geli, sehingga banyak sekali yang memiliki Souna XLI di-upgrade menyerupai Geli, walaupun tingkat kemiripannya atau upgrade-nya nggak akan lebih dari 60% yang saya ketahui. Kenapa? Karena gini, karena untuk buat XLI menjadi Geli total itu anggarannya bisa melebihi harga beli Geli sendiri. Makanya biasanya upgrade cuma sampai di 50-60%an. Ketika lebih dari itu mereka biasanya mending gua jual XLI-nya, nambah sedikit bisa dapat Geli yang asli. Oke, kita selanjutnya ke bagian inti dari video ini, yaitu gini. Walaupun sudah di-upgrade atau dihilangkan jejak dari riwayat sebelumnya, baik taksi, XLI, atau Geli bekas taksi, ada ciri-ciri yang jarang orang ketahui. Pertama, kalaupun sudah terupgrade, orang jarang pertama itu mengganti list kaca belakang yang chrome atau ada aksen chrome-nya. Kenapa? Karena gini, ketika mereka mengganti, pertama biaya dan resikonya cukup besar, sehingga di bagian kaca belakang biasanya orang terlewatkan tuh, sehingga itu menjadi ciri yang bisa menjadi trik kita atau tips kita biar tidak salah beli. Yang kedua, dipastikan cat pada bodi mobil dengan ruang mesin itu berbeda. Cat untuk bagian bodi itu mengkilap, sedangkan bagian ruang mesin itu agak ngedop atau solid ya, walaupun warnanya sama. Nah, selanjutnya sama bagian bagasi juga. Bagian bagasi, ruang bagasi itu warna catnya sama tapi berbeda mengkilapnya. Yang selanjutnya yang upgrade itu jarang memperhatikan seatbelt bagian belakang penumpang. Seatbelt bagian penumpang. Kenapa? Pertama, angkanya lumayan. Kedua, dia repot karena harus merubah jok bagian bawah juga harus dibolongin karena ada pengunci dari seatbelt belakang sendiri. Yang selanjutnya ada ciri khusus untuk mantan taksi Bluebird ya. Nah, dia ada grafir di kaca depan bagian kiri atas, kaca depan bagian kiri atas, dan kaca belakang tengah. Jadi ada grafiran Bluebird. Nah, di situ biasanya banyak yang dihilangkan dengan cara dipoles atau dikasih stiker. Jadi ketika nanti mendapatkan Soluna, terus ada stiker di bagian depan kiri atas dan belakang bagian tengah kaca, itu bisa dipastikan bekas taksi Bluebird. Nah, selanjutnya ketokan dari di sub atau DLLAJ di bagian support depan ya, kanan atau kiri. Biasanya ketokan itu tergantung dari asal taksinya, misalnya dari Jabodetabek, Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok. Nah, itu 3 huruf dan 5 digit angka. Misalnya Jakarta JKT, Depok Dep, Bogor BOG, Tangerang TNG. Nah,
di situ ada di support atas ya. Nah, terkadang untuk yang tadi saya bilang ada penjual nakal yang ketokan ini ditutupin oleh dempul, diratakan sama dia seolah bukan bekas taksi dan dicat menyerupai bodinya. Nah, terkadang di sini hilang ciri yang. Nah, ini ciri yang terakhir. Jadi jangan ditinggal ditarik kawalnya. Ketika di dalamnya ada soket seperti ini, bisa dipastikan mobilnya tipe GLI. Oke, pasang ulang. Nah, ini pengecekan terakhir. Dibuka kawalnya, dipastikan di sini ada soket bawaan. Ketika soket aslinya ada, bisa dipastikan mobilnya GLI. Oke, akhirnya kita tiba di penghujung video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk para pengguna Soluna atau calon pengguna atau calon pembeli Soluna yang akan meminang Solunanya, dan harapannya tidak ada lagi yang salah beli ya. Untuk yang lain bisa kirim komentar atau kritik dan saran terkait masalah materi apa lagi yang akan kita bahas terkait masalah Soluna. Sekali lagi, saya Dedi Wahyudi dari Kandang Soluna mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.